Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Pada hari ini kita akan lanjut membahas masuk bab baru yaitu bab 2 pembahasan tentang elastisitas. Nah, silakan dibuka untuk bukunya halaman 31 ya, buku paketnya. Kemudian disimak penjelasan pada video berikut ini. Nah, pertama kita membahas dulu tentang apa sih yang dimaksud dengan elastisitas. Kalau kalian dengar biasanya tuh sifat elastis. Elastis tuh yang seperti apa gitu. Jadi elastisitas itu adalah suatu sifat fisik, suatu benda yang membuatnya memiliki kecenderungan untuk kembali ke bentuknya semula setelah gaya yang berupa tarikan maupun dorongan dihilangkan. Nah, benda yang dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya yang diberikan dihilangkan disebut benda elastis. Contoh, karet, pegas, atau plastisin. Jadi contohnya gini, sifat elastis itu misalkan ada suatu benda, misalkan ditarik gitu ya, misalkan kayak karet nih. Kita punya satu karet, pada keadaan normal karet itu kan bentuknya melingkar gitu ya, biasa. Kemudian misalkan kita tarik, apa yang terjadi? Dia melar kan. Nah, karet yang tadinya masih dalam keadaan diam normal, kita tarik. Kalau misalkan kita tarik artinya itu diberi suatu gaya ya kan. Nah, setelah kita tarik atau kita berikan suatu gaya, maka apa yang terjadi pada karet tersebut? Dia berubah bentuk kan ya. Dia jadi melar, lebih panjang. Nah, kemudian ketika tarikannya kita lepaskan, apa yang terjadi pada karet? Karetnya akan kembali lagi ke bentuk semula. Nah, itu yang disebut dengan sifat elastis ya. Jadi suatu benda apabila diberikan gaya yang masih belum melampaui batas elastisitasnya gitu ya, dia akan berubah bentuk gitu. Nah, ketika kita lepaskan gaya tersebut, kita hilangkan gaya tersebut, maka benda tersebut akan kembali ke bentuk yang semula gitu. Nah, kalau misalkan ada suatu benda kita berikan gaya kemudian dia berubah bentuk, tapi setelah gaya yang kita berikan kita hilangkan, kemudian benda tersebut tidak bisa kembali ke bentuk semula, maka itu disebut dengan sifat plastis. Contohnya kayak misalkan plastik gitu ya. Misalkan kita punya satu plastik. Dalam keadaan normal ya plastik bentuknya seperti itu gitu ya. Kita bisa bayangkan. Kemudian plastik kita berikan suatu gaya berupa tarikan, kita tarik, plastiknya melar kan. Nah, setelah tarikan itu kita lepaskan ya, apa yang terjadi pada plastik? Plastiknya balik ke bentuk semula nggak? Enggak kan, tetap akan melar gitu. Nah, makanya itu disebut dengan sifat plastis gitu. Oke, di sini udah paham ya apa itu elastisitas. Nah, berikutnya kalau di buku itu membahas tentang hukum Hooke atau gaya pegas gitu ya. Kita skip dulu ke halaman 33, yaitu kita bahas dulu tentang ini, yang 3 subbab ini. Ada tegangan, regangan, dan modulus elastisitas. Pertama, kita bahas dulu tentang tegangan. Tegangan itu apa? Tegangan dinyatakan besarnya gaya yang bekerja pada tiap satuan luas. Maksudnya gimana? Tegangan itu lambangnya yang ini. Ya, ini seperti Do gitu ya. Sama dengan F itu gaya per A atau satuan luas, di mana A-nya ini tegangan, satuannya N per M kuadrat, kemudian F-nya adalah gaya tekan atau gaya tarik, ya intinya F ini gaya, satuannya N besar atau Newton, kemudian A-nya di sini adalah luas permukaan, satuannya adalah meter persegi. Ingat, kalau misalkan belum sesuai sama ini satuannya ketika ketemu soal, maka harus diubah seperti biasa. Ya, jadi tegangan Do sama dengan F per A gitu ya. Nah, kemudian di sini ada regangan. Regangan adalah perbandingan antara pertambahan panjang benda dengan panjang benda mula-mula. Di mana regangan ini lambangnya adalah E kecil ya. Pertambahan panjang itu delta L, kemudian panjang mula-mula adalah L0. Jadi misalkan nih, punya karet sebelum kita tarik ukuran normal kan. Nah, itu ukuran normal itu adalah panjang mula-mula si L0. Kemudian misalkan karet tersebut sebelum kita tarik ukurannya misalkan panjang biasa gitu ya, bukan melingkar bentuknya. Misalkan karet tersebut ukurannya 5 cm. Itu kan mula-mula, berarti itu L0-nya atau panjang mula-mula. Kemudian misalkan kita tarik melar jadi 7 cm. Berarti
pertambahan panjang bendanya berapa? Dari 5 cm jadi 7 cm. 2 cm kan, tinggal 7 dikurang 5 itu. Jadi itu delta L-nya. Nah, ini kan sama-sama L, sama-sama dibagi, maka nanti satuannya akan sama-sama dicoret, hilang, habis gitu. Jadi regangan ini tidak punya satuan gitu ya. Jadi kalau tegangan itu satuannya adalah N per M kuadrat, tapi kalau regangan tidak punya satuan. Nah, berikutnya adalah modulus elastisitas. Modulus elastisitas itu adalah lambangnya E atau modulus Young nama lainnya ya, yaitu perbandingan antara tegangan dan regangan, atau E sama dengan Do dibagi E. Do tadi tegangan, E-nya itu regangan. Nah, Do-nya tadi apa? Do-nya adalah F per A nih. F per A dibagi E-nya apa? E-nya adalah delta L per L0. Sehingga kalau misalkan kita coret-coretan gitu ya, F per A dibagi delta L per L0. Berarti kan per dibagi sama per lagi kan langsung dibalik kan. Berarti F per A dikali jadinya L0-nya pindah ke atas. L0 per delta L gitu. Jadi nah, di sini satuannya diketahui ya, panjang itu harus dalam meter, kemudian A-nya itu harus dalam meter persegi karena A luas permukaan, kemudian F-nya itu gaya tekan atau tarik, makanya gaya itu satuannya adalah Newton, kemudian modulus elastisitas satuannya adalah N per M kuadrat gitu. Nah, berikutnya di sini ada hubungan modulus elastisitas dengan tetapan pegas adalah E sama dengan K dikali L0 per A, di mana K-nya ini tetapan pegas ya, konstanta pegas. L0-nya adalah panjang mula-mula pegas per A. A-nya adalah luas permukaannya, begitu. Oke, setelah ini kita bahas contoh soal untuk masing-masing mencari tegangan, regangan, dan modulus elastisitas. Oke, untuk contoh soalnya di sini ada seutas kawat dengan luas penampang 4 mm kuadrat ya, ditarik dengan gaya 32 Newton hingga panjangnya bertambah dari 80 cm menjadi 80,04 cm. Hitunglah tegangan, regangan, dan modulus elastisitas kawat tersebut. Berarti yang diketahui adalah luas penampang. Luas penampangnya 4 mm kuadrat ya. Ingat kalau luas tadi harus dalam meter kuadrat ya. Berarti kita ubah dulu di sini 4 dari milimeter ke meter naik berapa? Naik 3 kan, tapi di sini kuadrat. Berarti di sini kali 10 pangkat min berapa? 6 meter kuadrat gitu ya. Kemudian ditarik oleh gaya, F-nya sama dengan 32 Newton sehingga panjangnya bertambah dari 80 cm, artinya panjang mula-mula L0-nya 80 cm ya, menjadi 80,04 berarti ini L akhirnya ya, 80,04 cm. Nah, dari sini kita bisa cari delta L, di mana pertambahan panjangnya adalah L akhir dikurangin L mula-mula. Berarti ini 80,04 dikurangin 80. Hasilnya adalah 0,04, satuannya masih dalam sentimeter ya. Kalau misalkan mau diubah jadi meter jadinya berapa? Jadinya meter, desimeter, sentimeter, berarti naiknya 2 kan? Berarti nambah nolnya 2. Atau kalau mau jadi 4, berarti 10 pangkat berapa? Di belakang koma ada 4 angka, berarti 4 meter gitu. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah yang pertama tegangan tadi Do ya, kemudian B regangan tadi E, kemudian modulus elastisitas tadi adalah E. Oke, kita jawab ya yang A dulu. Do, tegangan tadi adalah apa? F dibagi A gitu ya. Langsung kita tulis 32 dibagi 4 kali 10 pangkat min 6. Oke. Kalau misalkan belum paham ini, Miss kenapa dari 4 mm kuadrat jadi 4 kali 10 pangkat min 6 meter kuadrat? Mungkin kalau kalian ingat nih ya, yang tangga seperti ini milimeter ya, kan dm.
maaf, ini sentimeter, ini dm, ini meter kan, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Di situ dari milimeter menjadi meter, naik berapa? 1, 2, 3, naiknya 3 kan. Tapi karena ini ada kuadratnya, berarti dikali 2 jadinya. Karena naik ya berarti minus gitu ya, minus, sininya minus 6 gitu. Oke. Di sini 32 dibagi 4 kita tahu hasilnya adalah 8. 10-nya di sini di bawah kan pangkat min 6. Naik ke atas jadinya positif. 8 kali 10 pangkat 6. Satuannya Newton per meter kuadrat. Gitu. Oke. Yang B. Kita kerjakan yang B, mencari regangan. Regangan tadi gimana cara nyarinya? Regangan tadi adalah panjang, pertambahan panjang dibagi panjang mula-mula. Delta L-nya tadi kita dapat ini 4 kali 10 pangkat min 4 dibagi L0. L0-nya tadi ini ya. L0-nya adalah 80 cm. Jadi dari sentimeter ke meter naiknya 2. Tapi karena ini bukan kuadrat ya, berarti 10 pangkat min 2 aja. Berarti ini bisa kita jadikan 8 kali 10 pangkat min 1 meter. Gitu ya. Berarti ini 8 kali 10 pangkat min 1. Nah, hasilnya berapa? 4/8. Kalau kalian bingung gitu ya. Padahal 4 bagi 8 kita bisa tahu nih langsung 0,5 gitu. Tapi kalau kalian bingung boleh disederhanain. Bagi 4 kan 1, 8 bagi 4 2. Jadinya 1/2 kali 10. Ini kan pangkat min 4 yang atas. Yang bawah pangkat min 1 kan. Dinaikin ke atas jadinya pangkat 1 jadi positif. 1 dibagi 2 0,5. 10 pangkat min 4 tambah 1. Berarti di sini min 3. Gitu. Jadi di sini kalau mau dijadiin 5 kali 10-nya jadi berapa? Pangkat min 4 gitu. Satuannya ada nggak tadi regangan? Regangan tidak punya satuan ya, karena ini kan misalkan nih sama-sama meter habis satuannya gitu. Jadi ini jawabannya. Nah, kemudian yang terakhir kita cari modulus elastisitas. Modulus elastisitas itu adalah tegangan dibagi regangan. Kebetulan tegangan sudah kita dapatkan, regangannya juga sudah gitu ya. Berarti langsung aja. Tapi kalau belum harus kita cari dari sini gitu ya. Langsung aja tegangannya 8 kali 10 pangkat 6 bagi 5 kali 10 pangkat min 4. Oke, 8 dibagi 5. Kalau kalian bingung, coba 8 dibagi 5. 1, 5, 30,6 ya. 1,6 kali 10. Ini pangkat 6. Ayo, 10-nya ke atas jadi pangkat positif 4. Jadi hasilnya 1,6 kali 10 pangkat 10. Gitu. Ya, jadi gitu caranya. Oh ya, satuan tegangan apa berarti? Ya, N per satuan modulus elastisitas maksudnya ya. Satuan modulus elastisitas berarti N per M kuadrat, karena kan tegangan tadi N per M kuadrat, sementara regangan nggak ada satuannya. Jadi ketika dapat modulus elastisitas atau modulus Young, satuannya jadi N per M kuadrat gitu. Oke, silahkan disimak dan disalin di buku catatannya ya untuk contoh soalnya, karena kalau untuk materi sudah ada di buku kalian, tinggal kalian tandai di stabiloin atau terserah mau diapain. Yang penting untuk contoh soalnya silahkan disalin di buku catatan, dan sambil kalian nyalin juga kalau misalkan ada yang salah-salah hitung boleh dilaporkan di grup WA supaya kita bisa perbaiki sama-sama gitu ya. Oke, berikutnya kita bahas tentang hukum Hooke ya, atau gaya pegas. Nah, bunyi hukum Hooke itu besar gaya tarik atau gaya tekan yang diberikan pada pegas
adalah berbanding lurus dengan pertambahan panjang pegas. Artinya gayanya F itu sebanding dengan delta X-nya. Misalkan sebelum ke gambar mungkin kita tahu dulu di sini F-nya adalah gaya, satuannya adalah Newton, K-nya adalah tetapan pegas atau konstanta pegas, satuannya N/m, dan delta X adalah pertambahan panjang pegasnya, satuannya adalah meter, di mana delta X ini adalah X2 dikurang X1. Artinya apa? Panjang akhir pegas dikurangi panjang awal pegas, atau panjang akhir dikurang panjang mula-mula. Misalkan nih ada suatu pegas normal dengan panjang X1 digantungin dengan beban gitu ya, panjangnya X1. Kemudian beban ini dilepaskan gitu ya, sehingga terjadi suatu tarikan berasal dari gayanya itu berasal dari berat si benda ini kan pasti punya massa. Kalau punya massa berarti dia punya W-nya adalah apa? M kali G. Maka di sini F-nya itu sama dengan si W, atau F-nya itu sama juga dengan si M kali G. Maka bertambah panjang kan, panjangnya mula-mula X1 menjadi panjang akhir X2. Maka pertambahan panjangnya berarti yang ini, dari awal sampai akhir. Di sini delta X, di mana delta X-nya tadi panjang akhir dikurang panjang awal, atau X2 dikurang X1. Jadi ingat, hukum Hooke itu F sama dengan K dikali delta X gitu ya. Nah, berikutnya kita bahas untuk contoh soalnya. Oke, kita lanjutkan untuk contoh soal. Misalkan ada suatu soal, ada suatu pegas memiliki konstanta 200 N/m. Misalkan di sini ada suatu pegas gitu ya, dimana K-nya itu nilainya 200 N/m. Jika di ujung pegas diberi beban, di ujungnya digantungi suatu beban 2 kg, maka pertambahan panjang pegas sebesar, jadi nanti dia akan melar gitu ya. Misalkan di sini 2 kg. Misalkan dari sini sampai sini gitu kan. Berarti dari sini ini adalah si delta X-nya. Ini berapa gitu. Nah, maka kita tulis seperti biasa, diketahui K-nya adalah 200 N/m. Kemudian diketahui massanya massa beban yang di sini ya, massa beban 2 kg. Yang ditanyakan adalah pertambahan panjang pegas delta X. Berarti kita langsung jawab pakai hukum Hooke. F sama dengan K dikali delta X. Nah, ini bisa kita balik dulu rumusnya, atau mau dimasukin angkanya dulu terserah. Sama aja, berarti delta X sama dengan F dibagi K. F-nya dapat dari mana? Kan ini kan punya berat gitu ya, W sama dengan M kali G ya. Si gayanya itu adalah berupa si gaya berat. Berarti di sini delta X, F-nya kita ganti jadi W per K. Berarti W-nya itu apa? M kali G per K. Nah, masanya berapa? Masanya tadi 2 kg. G-nya adalah percepatan gravitasi, yaitu 10 dibagi K. K-nya tadi adalah 200. Oke, delta X sama dengan 20 per 200. Kita bisa coret di sini. Ya, ini juga coret, berarti delta X adalah sisa 1/10. Oke, dapat delta X sama dengan 1/10 atau 0,1 gitu ya. Nah, delta X-nya satuannya apa? Karena di sini masih sudah dalam SI N/m, di sini juga udah kilogram. Berarti kalau panjang itu satuannya apa? Satuannya adalah meter ya. Berarti delta X-nya jawabannya 0,1 meter. Silahkan disimak lagi, dicatat di buku catatannya sambil dihitung sendiri supaya lebih paham. Kalau misalkan ada yang kurang jelas atau kurang paham, boleh ditanyakan di grup atau japri juga boleh.